Sahabat hikmah, pada dasarnya depresi merupakan reaksi normal terhadap peristiwa kehilangan atau hambatan. Namun ketika perasaan sedih, putus asa, dan tidak memiliki harapan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, hati-hati, siapa tahu itu adalah ciri-ciri depresi akut. Jangan abaikan, depresi akut menjadi salah satu faktor timbulnya keinginan bunuh diri. Ya, bunuh diri menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat di dunia. WHO mencatat hampir 1 juta orang meninggal per tahunnya akibat bunuh diri. Ini berarti 1 orang bunuh diri setiap 40 detiknya. Sementara di Indonesia, angka bunuh diri mencapai 5.000 orang per tahun. Sulit mengetahui secara pasti penyebabnya, karena bunuh diri merupakan masalah kompleks. Penyebabnya bisa karena faktor psikologis, biologis, sosial budaya, dan genetik. Fenomenanya juga berkembang di kota besar. Hal ini mengindikasikan adanya kerenggangan sosial yang terjadi di masyarakat. Hindari terjadinya bunuh diri. Segera deteksi dini depresi. Gejala umumnya mudah dikenali, seperti kesedihan dan kecemasan yang terlalu larut, cepat emosi, penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari, hingga melukai diri. Biasakan diri bersosialisasi. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi cerita dengan keluarga serta kerabat bila ada masalah atau kondisi yang menghambat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin banyak juga permasalahan yang akan ia hadapi. Semakin tinggi karir dan profesi seseorang, semakin juga banyak tanggung jawab dan persoalan yang dia dapati. Setiap kita manusia tentu punya persoalan. Setiap kita pasti punya masalah dalam kehidupan. Seorang muslim diajarkan menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi berbagai macam ujian, laporkan itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja kita memahami, melaporkan persoalan kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah, tapi pada prakteknya data menyebutkan orang sering melakukan bunuh diri karena stres yang berlebihan, masalah yang dihadapi menurutnya tidak ada jalan keluarnya, sehingga putus asa, depresi, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Para pemirsa, ketahuilah, apapun alasannya, entah itu karena depresi, entah itu karena masalah yang melilit diri, entah itu karena persoalan yang tidak ada jalan keluarnya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri, dalam Islam hukumnya haram dan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi saya ingatkan, setiap kita punya persoalan, setiap kita punya masalah. Kembalikan seluruh persoalan dan masalah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini obat cara kita menghindari stres, cara kita menghindari depresi dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia. Tinggal bagaimana caranya? Pertama, obat mujarab untuk menghilangkan stres, menjauhkan rasa depresi, mengikis habis rasa putus asa di dalam hati. Lakukan sholat. Sholat adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat kemudian yang dikerjakan jauh di keheningan malam, di kesunyian alam, ketika orang lain pada tidur pulas, kita berdiri melaksanakan ibadah sholat, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita merasa bercengkerama, melaporkan segala macam keluh kesah kita, menyampaikan segala macam persoalan-persoalan yang kita hadapi, sambil memohon dikuatkan hati dan diberikan petunjuk untuk menyelesaikan jalan keluarnya. Subhanallah. Saudara, kalau itu yang kita lakukan, bangun di keheningan malam, melaksanakan sholat, berkomunikasi kepada Allah,
melaporkan segala macam keluh kisah kita, masalah yang kita hadapi, tanpa terasa akan menetes air mata di pipi kita. Saat itulah kita merasa sebagai makhluk yang tidak berdaya. Tapi lebih dari itu, kita menemukan kekuatan hati, ketenangan batin. Kita yakin Allah bersama kita. Salat merupakan senjatanya orang-orang beriman. Di situ, di dalamnya berbagai macam terapi. Hati menjadi tenang, batin menjadi lapang, akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari sifat depresi, jauh dari sifat stres. Kenapa? Karena dia yakin betul persoalan sudah dilaporkan kepada Allah. Dan dia yakin betul Allah akan mencarikan jalan keluarnya. Yang kedua, hendaknya yang dilakukan oleh seorang muslim dalam menyikapi masalah yang dihadapi, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir bisa di keramaian, bisa juga di keheningan, bisa juga dengan zihar, diucapkan, bisa juga dalam hati. Sebab saudara, iblis itu bermain-main di dalam prasangka kita. Rasa was-was, iblis masuk lewat situ membisikkan. Tapi ketika hati kita penuh dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah iblis tidak akan masuk menggoda dan menimbulkan rasa was-was dalam hati kita. Karenanya, jika ada waktu senggang, berzikirlah kepada Allah, memohon bantuan Allah, mengingat akan kebesaran Allah. Bisa diucapkan dengan zihar, dengan jelas, bisa juga dalam hati. Allah, Allah, Allah. Atau dalam hati, Allah, Allah. Istighfar itu bagian zikir kepada Allah. Dan yakinlah saudara, Allah akan berikan jalan keluar bagi hambanya yang mau memohon perlindungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, mudah-mudahan tayangan ini membawa banyak manfaat buat kita, supaya tidak salah jalan dalam menapaki kehidupan ini. Saya atas nama Haji Fikri Haikal MZ, mohon maaf kalau banyak kesilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.